Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Kristus, jumpa lagi dalam renungan pagi hari ini. Di sini saya berada di lokasi gereja HKBP Kebun Jeruk, Resort Kebun Jeruk. Dari sinilah kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan melihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pagi ini tertulis dalam Roma 6 ayat 22. Demikian bunyinya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara-saudara, dimerdekakan untuk hidup bagi Tuhan. Dalam dunia ini, manusia hidup dengan kebebasan untuk melakukan pilihan. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk memilih hidup dalam dosa atau hidup di dalam kebenaran. Dan benarlah statement yang mengatakan bahwa hidup itu adalah pilihan. Dan dalam dunia ini ada dua macam perhambaan, yaitu hamba dosa atau hamba kebenaran. Dan tidak ada hamba netral atau yang dikatakan kita tidak bisa memilih manapun. Demikian juga dalam menyembah, maka kalau kita menyembah Tuhan, maka kita menyembah sesuatu yang lain. Kata hamba dosa berasal dari kata douloi tes harmatias, yang artinya hamba atau budak dosa. Kata harmatias adalah bentuk kata benda yang memiliki gender feminim. Jadi dosa itu memiliki sisi feminim. Dosa memiliki sisi kenikmatan, kelembutan, manis, indah untuk dipandang, menggiurkan, mempesona. Oleh karena itu, kata dosa ini tadi berbentuk feminim. Itulah sebabnya banyak orang Kristen yang terjebak dalam dosa yang tidak dia duga. Mengapa? Sebab sisi inilah yang menjebak manusia untuk berbuat dosa. Kita jatuh dalam kenikmatan dosa, kelembutannya, keindahannya. Dosa itu selalu membawa kita dan membelenggu serta memperbudak kita, sehingga kita sulit untuk melepaskan diri dari belenggunya. Orang yang menghamba pada dosa adalah orang-orang yang takluk pada dosa, tidak berdaya terhadap dosa, dan tunduk pada otoritas dosa. Sebaliknya, hamba kebenaran yang berasal dari kata edolote te dikaiosune, yang artinya hamba atau budak kebenaran. Kata dikaiosune artinya adalah kebenaran, keadilan, kebajikan, dan Tuhanlah representasi dari kebenaran, keadilan, dan kebajikan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, hanya dengan cara Tuhan yang mengubah kita menjadi hamba Tuhan. Sebagaimana yang tertulis dalam Yeskiel 36 ayat 26-27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Oleh karena itu saudara-saudara, hati kita dulu rusak, jahat dan bebal karena dosa, sehingga perlu diganti dengan hati yang baru, di mana Tuhan sendiri yang bekerja di dalamnya. Karena itu berilah hatimu yang bebal, penuh kekhawatiran, kegelisahan, kedukaan, kepahitan untuk diperbarui Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.